Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Rizka Uzani dari kelas 11 MIPA 2 ingin menjelaskan tentang perlawanan rakyat Banten. Tokoh-tokoh perlawanan rakyat Banten ada Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau berkuasa di Kesultanan Banten pada periode 1651 sampai 1683. Ada Arya Purbaya. Beliau putra dari Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah itu ada Sultan Haji. Beliau bersekongkol dengan FOC bertujuan untuk merebut tahta Kesultanan Banten. Ia juga putra dari Sultan Ageng Tirtayasa. Latar belakang terjadinya perlawanan rakyat Banten terhadap Belanda disebabkan karena FOC berusaha memonopoli perdagangan dan menghalang-halangi perdagangan di Banten. Banten memiliki potensi geografis dan potensi alam yang membuat para pedagang Eropa, khususnya, hendak menguasai Banten. Potensi alam yang dimiliki Banten pun merupakan daya tarik tersendiri, di mana Banten adalah penghasil adat terbesar di Jawa Barat dan penghasil beras dengan dibukanya lahan pertanian dan sarana irigasi oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Perlawanan rakyat Banten terhadap FOC dibangkitkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya bernama Sultan Haji. Sultan Ageng Tirtayasa dengan tegas menolak segala bentuk aturan monopoli FOC dan mengusir FOC dari Batavia. Pada tahun 1659, perlawanan rakyat Banten mengalami kegagalan, yaitu ditandai oleh keberhasilan Belanda dalam memaksa Sultan Ageng Tirtayasa untuk menandatangani perjanjian monopoli perdagangan. Pada tahun 1683, FOC menerapkan politik adu domba antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji, sehingga terjadilah perselisihan antara ayah dan anak, yang pada akhirnya dapat mempersempit wilayah serta memperlemah posisi kerajaan Banten. Sultan Haji yang dibantu oleh FOC dapat mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng berusaha merebut kembali Kesultanan Banten dari Sultan Haji yang didukung oleh FOC. Pada tahun 1682, pasukan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung istana Sultan Haji, tapi Sultan Haji langsung meminta bantuan FOC. Akhirnya, Sultan Ageng Tirtayasa dapat dipikul mundur, tapi Sultan Ageng Tirtayasa dapat meloloskan diri bersama anaknya Purbaya ke hutan Lebak. Dan akhirnya 1683, Sultan Ageng ditangkap dan ditawan di Batavia sampai meninggal pada tahun 1692. Syarat-syarat merebut Kesultanan Banten. Sultan Haji dalam persekongkolan tersebut, FOC sanggup membantu Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten, tapi dengan 4 syarat. Yang pertama, Banten harus menyerahkan Cirebon kepada FOC. Yang kedua, monopoli lada di Banten dipegang oleh FOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. Yang ketiga, Banten harus membayar 600 ringgit apabila ingkar janji. Yang keempat, pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Periangan segera ditarik kembali. Bentuk-bentuk perlawanan Banten terhadap FOC. Yang pertama, beberapa yang dilakukan misalnya mengundang para pedagang Eropa lain seperti Inggris, Perancis, Denmark, dan Portugis. Sultan Ageng juga mengembangkan hubungan dagang dengan negara-negara Asia seperti Persia, Benggala, Siam, Tonkin, dan Cina. Yang kedua, Sultan Ageng juga mengirim beberapa pasukannya untuk mengganggu kapal-kapal dagang FOC dan menimbulkan gangguan di Batavia dalam rangka memberi tekanan dan memperlemah kedudukan FOC. Rakyat Banten juga melakukan perusakan terhadap beberapa kebun tanaman tebu milik FOC. Yang ketiga, dibangun saluran air atau irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian dan dimaksudkan juga untuk memudah transportasi perang. Akibat perlawanan Banten terhadap FOC, pelabuhan Banten yang dulunya ramai menjadi sepi. Banyak korban yang berjatuhan, tetapi FOC belum bisa ditaklukkan pada masa itu. Banyaknya pertumpahan darah di kedua belah pihak dan pelakuan sistem kerja paksa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.